Hai guys, welcome back to Mok Family Channel. Di video kali ini aku akan ajak kalian untuk keliling di Ueno Park. Terus kita akan muter-muter di daerah Ueno sini. Dan gak pakai lama-lama, kita langsung aja. Nama itu Omu Aki. Ngantar ya. Jadi guys, di video kali ini aku ada di daerah Ueno dan ini adalah hari terakhir aku sebelum besok aku kembali ke Indonesia. Jadi hari ini tuh hari terakhir aku di Tokyo dan besok aku akan flight pagi-pagi tuh udah berangkat ke airport untuk balik ke Indonesia. Dan aku tuh ke daerah Ueno hari ini karena bingung juga gitu ya, habis tadi kimono, terus aku udah ke Shibuya Sky. Jadi bingung mau kemana karena kaki juga udah mulai capek. Jadi aku mutusin untuk mampir ke Ueno Park karena kata orang pemandangannya di situ enak, tenang dan juga bagus. Ini aku sekarang udah turun dari metro dan menuju ke Ueno Parknya. Di sekeliling sini tuh banyak banget toko-toko tempat makan. Dan ini kalau dilihat tuh ya, kalau di Jepang benar-benar surganya kuliner banget deh. Jadi sepanjang jalan ini isinya itu adalah resto-resto. Dan di sini kita lihat juga ya, untuk transportasi di Jepang masih banyak menggunakan sepeda. Jadi kalau di sini kalian tuh jalan di trotoar, hati-hati ya karena sepeda itu akan lalu lalang di trotoar sini. Ini untuk di Jepang, mereka juga untuk kendaraan tuh sangat menaati peraturan. Jadi untuk mobil-mobilnya sendiri, mereka itu nggak akan parkir berhenti dan jalannya itu sembarangan. Mereka itu akan ikut aturan. Walaupun macet, mereka juga akan ngantri sesuai dengan alur. Jadi nggak ada yang main serobot-serobot ya. Dan di depan sana itu udah kelihatan Ueno Parknya. Sebentar lagi kita akan sampai dan kita akan lihat ada apa aja sih di Ueno Park ini. Dan nanti malam juga aku putusin untuk dinner di daerah Ueno. Aku mutusin untuk mampir ke Gyukatsu Motomura. Karena apa? Karena selama aku ada di Jepang, aku belum nyobain Gyukatsunya. Padahal Gyukatsunya itu yang di Indo aku sering cobain gitu, yang merek Indonesia punya. Tapi kalau yang di Jepang ini sama sekali aku belum nyobain selama aku di Jepang. Jadi aku mutusin di hari last day ini aku akan nyobain Gyukatsu Motomura yang ada di Ueno sini. Nah ini kita tinggal nyebrang aja, kita bisa lihat ya ini tamannya udah kelihatan nih sakura-sakura. Dan kita nyebrang dan ini sesuai ya, jadi kalau kita nyebrang harus di zebra crossnya, gak boleh sembarangan karena nanti kita bisa ditangkap sama polisi. Dan yang pastinya harus sesuai dengan rambu yang ada, kalau hijau ya baru nyebrang. Dan ini kita sudah masuk ke area Ueno Parknya, disambut dengan pohon-pohon sakura yang sudah mulai bermekaran. Dan ini jujur ya, udara di sini tuh berangin sekali. Jadi kalau kalian kesini di musim yang masih awal-awal spring atau winter mungkin ya, itu kalian harus pakai baju yang lumayan tebal untuk menutupi badan kalian. Karena apa? Karena udaranya itu dingin karena anginnya. Dan sampai sini tuh sekitaran dipenuhi bunga sakura. Ini tuh bagus banget ya, bener-bener nih taman, bener-bener taman gitu ya. Kalau di sini tamannya itu bener-bener berfungsi dengan baik dan difungsikan dengan baik. Jadi kalian tuh bisa menikmati fasilitas yang ada di taman ini. Ya jadi kalau mungkin kita warga Indonesia, tepatnya ya, Jakarta tepatnya juga, kalian kalau punya taman lebih baik tuh kalian jaga karena fasilitas umum itu juga untuk kita. Seperti di sini itu fasilitas-fasilitas yang ada itu tuh sangat dijaga oleh orang Jepang. Karena apa? Mereka itu menganggap itu semua juga untuk mereka dan ini tuh milik negara. Jadi harus benar-benar dijaga. Lihat dari taman ini masih difungsikan banget ya. Ada anak-anak yang main sepeda, ada yang duduk santai di bawah pohon.
Dan dengan suasana yang sejuk seperti ini dan juga pemandangan yang bagus tuh bikin tenang banget. Ini lihat ya, ini sakura-sakuranya ini karena awal spring jadi belum terlalu lebat pohonnya. Tapi kalau ini mulai mungkin April pertengahan atau akhir gitu ya, ini mungkin bagus banget untuk sakuranya. Dan di tengah sini tuh ada danau, jadi kalian bisa main bebek-bebekan ini. Dan ini menikmati permainan sih juga kayaknya enak banget. Ini tuh Ueno Parknya lumayan besar, jadi aku nggak keliling banyak, tapi aku santai-santai aja. Dan aku udah mulai sore dan aku mau jalan ke Gyukatsu Motomura. Tapi karena yang namanya ada Sanrio Store yang bikin aku mau masuk dalamnya, jadi aku masuk dulu ke sini dan aku akan kasih unjuk kalian di dalamnya tuh ada apa sih di Sanrio Store ini. Nah ini kita mulai masuk ya. Jadi sesuai namanya Sanrio Store, jadi toko ini menjual seluruh produk-produk yang berhubungan dengan Sanrio karakternya. Ada Hello Kitty, Melody, Kuromi, Cinnamoroll, lalu ada Pokako, ada Pom-Pom Purin, dan si kawan-kawannya yang lain. Ini bisa lihat ya, lucu-lucu banget. Aku jamin kalau ajak anak-anak pasti si Mikaela terutama yang mau belanja ini itu di Sanrio ini. Karena apa? Dia itu seneng banget barang-barang benda-benda yang lucu-lucu begini. Dan ini kita bisa lihat ya, dari kantungan kunci, tempelan, stiker piring, terus ada boneka, terus ada alat makan, terus itu ada ya pokoknya semua macam yang berhubungan dengan Sanrio ada di sini. Ada sapu tangan juga, ada handuk. Terus ini ada pernak-pernik pajangan-pajangan gitu miniatur. Dan di depan sini ada, lihat ini lucu banget, miniaturnya kecil-kecil ya, harganya ya dibilang murah juga enggak ya untuk ukuran Jepang. Dan aku nih beli ini tuh gantungan kunci tapi kayak blind box gitu. Jadi aku nggak tahu dapatnya yang mana, nggak bisa milih. Dan ini aku beli ini tuh banyak banget modelannya, tapi aku mutusin untuk beli yang menurut aku tuh lucu dan bagus gitu. Ini aku nggak ngerti sebenarnya dikasih apa, kayaknya tuh disuruh pilih gitu, yang mana kalian lebih suka gitu karakternya. Dan ini aku juga nggak ngerti gitu karena mereka tuh ngomongnya bahasa Jepang, aku ngomong Inggris mereka juga kurang paham gitu. Jadi ya udahlah dikasih, aku main asal masukin aja gitu. Dan ini kelihatan ya orang tuh banyak masukinnya ke Kuromi karena tuh emang Kuromi tuh emang lucu gitu, walaupun karakternya ya agak menyeramkan gitu ya, tapi lucu gitu. Dan ini aku juga sempetin main si gachaponnya, dan aku tuh berharapnya dapatnya sebenarnya yang Kuromi, tapi emang ya kita nggak tahu lah ya dapatnya apa. Dan kurang beruntung aku dapatnya yang ini loh, yang temennya mereka yang biru-biru itu, yang temennya mereka yang kayak monster kecil itu. Oke, lanjut dari Sanrio Store, aku menuju ke Gyukatsu Motomura. Karena di sini tuh udah mulai sekitaran jam 5:30, jam 5:30. Dan di Tokyo itu atau di Jepang itu tuh kalau udah mulai jam 5 ke atas itu ya, itu sudah mulai agak mau gelap gitu, sudah mulai agak redup. Dan di sini tuh kita tuh ya intinya semakin malam akan semakin ramai. Karena apa? Orang pulang kerja dan transportasi umumnya juga sudah akan mulai ramai. Jadi aku putusin untuk buru-buru ke Gyukatsu Motomura. Dan selama aku di perjalanan di Tokyo di Jepang ini, aku mengandalkan Google Maps ya. Di sini tuh Google Maps friendly deh. Jadi kalau kalian di Jepang kalian gak usah takut nyasar. Yang penting kalian punya kuota, kalian buka aja Google Maps dan dijamin kalian gak akan nyasar. Dan ini dia Gyukatsu Motomuranya. Ada di lantai 2 dan lantai 3. Kita lihat ya, ini antriannya panjang banget. Jadi pas aku datang tuh antriannya di sini aku lihat ya. Padahal di belakangku tuh masih banyak banget ya antri. Dan harganya tuh sekitaran, kalau yang 130 gram 1930 yen. Dan kalau 1,5 gitu tuh itu 2600. Dan ini antrinya jujur ya, 1 jam aku ngantri untuk makan gyukatsu ini. Dan lihat ini antriannya nguler sampai atas. Aku kira tuh langsung naik, langsung udah gitu ya tempatnya. Ternyata tuh masih muter lagi. Dan ini akhirnya aku bisa masuk dan makan juga. Dengan kondisi pegel, akhirnya kita dapat tempat untuk kita makan.
Aku tahu kenapa di sini tuh bisa lama banget tunggunya karena tempatnya tuh kecil, space-nya tuh nggak terlalu besar untuk orang makan, dan itu karena harus dibakar dulu, terus belum lagi orang ngobrol, jadi tuh lama. Dan ini kayak gini ya, sebenarnya mirip banget sama yang ada di Indonesia gitu, kayak kimukatsu, sama kurang lebih, tapi ya rasa tetap beda ya. Dan di sini tuh lebih pipih untuk potongan cutletnya, dan ini rasanya tuh enak. Pas masuk mulut anget-anget tuh nyes banget dagingnya. Dan kalian tuh boleh banget cobain gyokatsu kalau kalian ke Jepang, karena beda rasanya sama yang di Indonesia. Dan ini aku pesen yang 1,5, nggak mau rugi karena udah lama ngantrinya. Jadi kita harus tetap proses dibakar dulu ya, dipanggang, dan ini langsung dibatu. Kalau kita yang di Indo kan itu dikasih lapisan kayak kertas roti gitu ya, tapi di sini tuh langsung di batunya. Dan menurut aku karena langsung di batunya, jadinya prosesnya tuh nggak gitu lama untuk dia mateng, karena panasnya itu merata dan dia itu cepet banget gitu. Dan karena tipis juga, nggak gitu tebel kayak yang di Indo, jadi dia itu cepet banget proses dia untuk matangnya. Dan pada akhirnya ini sudah mulai matang dan saatnya untuk aku makan. Udara dingin terus pegel ngantri, saatnya untuk isi perut dengan yang anget-anget. Dan ini pas masuk mulut nyes banget, ditambah dengan saus-sausnya tuh enak pakai banget. Buat aku ya, buat lidahku ini enak. Dan itu tuh nggak susah untuk digigitnya dagingnya gitu. Jadi bener-bener enak gitu. Gimana jelasinnya bingung deh kalian. Kalau misalnya mau tahu rasanya gimana, kalian cobain karena susah dijelasinnya. Dan ini nggak pakai lama aku sama papi makan. Ini tuh cepet banget kita makan karena emang udah lapar juga. Udah agak sore mau ke malam. Jadi kita juga buru-buru makan karena ini terakhir kita di Jepang. Jadi kita habis itu rencananya mau coba muter kemana lagi gitu, biar ya bisa lebih banyak yang kita kunjungin. Dan itu nasinya juga enak banget, walaupun di sini nasinya porsinya kecil-kecil, tapi jujur ya, selama aku di Jepang ini tuh walaupun katanya makannya sedikit, tapi kenyangnya pakai banget. Aku nggak ngerti kenapa deh, apa karena udah kecapean jadi males makan atau apa, aku juga nggak ngerti. Dan ini tuh nasinya sedikit, dagingnya juga aku sih emang yang 1,5 ya. Untuk kenyang pakai banget. Dan ini aku makan dulu. Selesai makan ya nggak bersisa ya sedikit pun, cuman sisa wasabi sama selerinya doang. Dan si papi juga ludes semuanya sampai miso supnya pun kering alias habis. Dan ini kita berdua approve dan kita bilang ini enak. Selesai makan terus kita bayar, dan pas kita keluar jeng masih banyak banget antriannya. Kalian tahu gak? Nih kalian lihat nih antriannya begini, dan ini tuh mau keluarnya aja jalannya susah ya jujur ya. Mesti misi, tapi kalau bilang permisi mereka nggak ngerti. Dan ini lihat ya tuh masih ke bawah, dan nggak cuma sampai sini aja, itu di seberang situ tuh. Tadi itu masih ada antrian di seberangnya, dan ini tuh udah mulai pada masuk, mungkin karena udah kemalaman. Dan di sini tuh tadi ngantri panjang banget, dan aku ngantri dari situ tadi. Oke, ini karena ini Gyokatsu Motomura ya. Jadi karena habis dari situ deket banget, kayak tempat kuliner gitu. Aku muter sekitaran sini, dan aku tuh nggak tahu awalnya namanya apa. Ternyata ini tuh salah satu pasar atau macamnya pasar tradisional atau ya gitulah. Ya, aku juga bingung jelasinnya. Jadi di situ jual barang-barang tuh murah. Kalian mau beli souvenir, mau beli daging, mau beli buah, tuh harganya murah banget. Jujur ya, aku nemuin ini tuh seneng banget, tapi nyesel juga kenapa hari terakhir aku baru nemuin tempat ini gitu. Lihat ya di sini tuh strawberry yang aku paling seneng banget, murah banget. Satu paknya yang paling murah itu 800 yen alias kurang lebih 80.000. Bayangin ya strawberry kayak gitu di Jakarta yang semok-semok itu mahal banget. Dan ini aku beli yang strawberry pucat karena di Indonesia tuh biasanya mahal. Dan di sini cuman 1.500 yen atau 150.000 dapat 2 box. Lihat nih, kalian pasti ngiler banget, pengen banget makan ini.
Oke guys, jadi sekian dulu video aku di Ueno Park ini. Dan besok aku udah balik lagi ke Indonesia. Dan sampai sekian dulu untuk video aku di Jepang trip kemarin. Maaf banget karena aku lama banget uploadnya. Tapi aku akan balik ke Jepang dalam waktu dekat. Dan aku akan bikin video lanjutan tempat-tempat yang belum aku kunjungi. Thank you for watching. Terima kasih sudah nonton. Dadah.